Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini kita akan membahas bersama tentang cara kita sebagai guru untuk memfasilitasi berbagai perbedaan yang ada pada diri siswa. Maksudnya seperti apa? Agar punya gambaran, kita perhatikan gambar ini dulu Bapak Ibu. Pada gambar ini diilustrasikan ada seorang guru yang ingin melakukan penilaian terhadap siswa-siswinya, di mana penilaiannya adalah berupa memanjat pohon. Siswa-siswiku, hari ini kita akan melakukan ujian, yaitu dengan cara memanjat pohon. Siapa di antara kalian yang paling cepat memanjatnya, yang paling tinggi memanjatnya, maka dia adalah siswa terbaik saya. Maka dia adalah siswa yang paling pandai, siswa yang ranking 1. Padahal di situ siswa-siswinya ada yang seorang monyet, ada yang seorang gajah, ada yang ikan, ada yang anjing, dan juga yang lainnya. Jika guru ini melakukan penilaian dengan cara memanjat pohon, tentu saja bisa ditebak dari awal bahwasanya yang akan juara adalah si monyet. Untuk yang lainnya mungkin terasa tidak adil, apalagi untuk si ikan. Ilustrasi tadi menggambarkan bahwasanya di kelas kita juga seperti itu Bapak Ibu. Siswa datang ke sekolah, siswa di kelas kita itu ada berbagai macam perbedaan. Ada dari cara mereka menyerap informasi, ada dari kebiasaan di rumah, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Jadi, kita sebagai guru jika menyampaikan materi pelajaran dan melakukan penilaian dengan satu cara, untuk semua siswa tentu itu tidak akan adil. Makanya untuk mengatasi hal ini dibutuhkan solusi berupa kurikulum yang fleksibel, yaitu seperangkat rencana atau program yang bersifat lentur, luwes, dan dapat disesuaikan dengan keadaan, kapasitas, serta kebutuhan para peserta didik yang beragam. Rencana tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran, di mana tujuannya adalah supaya tujuan pembelajaran atau materi pelajaran bisa tercapai secara maksimal untuk setiap siswa. Kurikulum fleksibel itu yang seperti apa toh? Nah, ada 3 ciri yang menunjukkan bahwa kurikulum yang kita pakai itu bersifat fleksibel. Yang pertama, kurikulum tersebut menawarkan pilihan belajar yang berbeda bagi peserta didik dari berbagai dimensi studi. Jadi, setiap siswa di kelas diberikan tawaran, diberikan pilihan oleh gurunya untuk mengakses cara belajar mereka. Kemudian yang kedua, cirinya adalah menerapkan pendekatan konstruktivisme yang berpusat pada peserta didik, di mana guru bukan lagi menjadi sumber utama pembelajaran, tetapi peserta didiklah yang melakukan pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian ciri yang terakhir adalah pelajar diberikan berbagai pilihan dan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Guru menyiapkan berbagai alternatif materi, berbagai alternatif cara, kemudian siswa nanti memilih dengan tanggung jawab. Nah, untuk melaksanakan kurikulum yang fleksibel ini pada kurikulum Merdeka, pemerintah itu sudah menyiapkan 3 panduan Bapak Ibu. Nanti kita setelah mempelajari ketiganya ini bisa memilih mana yang paling tepat sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Ada 3 panduan yang diberikan oleh Kemendikbudristek untuk memfasilitasi perbedaan siswa ini. Ada yang namanya program pendidikan individual, kemudian juga ada pendidikan inklusif, dan yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiganya ini nanti akan kita singgung di sini beserta ciri-cirinya. Kemudian nanti kita diskusikan dengan teman-teman kita di sekolah mana yang paling tepat untuk kita pilih, untuk kita laksanakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu namanya adalah program pendidikan individual.
atau biasa disingkat dengan PPI. Nah, PPI ini merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik dengan status berkebutuhan khusus atau yang sekarang disebut sebagai PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk jenis-jenis peserta didik berkebutuhan khusus ini di buku panduan sudah dijelaskan. Ada yang memiliki hambatan intelektual, juga ada yang tidak memiliki hambatan intelektual. Kalau yang tidak berhambatan intelektual itu ada yang punya hambatan pendengaran, ada yang penglihatan, ada juga yang majemuk, ada juga yang punya hambatan secara fisik. Termasuk juga peserta didik dengan kecerdasan istimewa atau peserta didik yang berbakat. Ini juga termasuk PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk memiliki gambaran tentang PPI ini ada 3 setting kegiatannya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah individual, berarti seorang guru mengajar 1 orang peserta didik. Kemudian yang kedua adalah berupa kelompok kecil di mana seorang guru mengajar 2 atau 3 siswa dalam satu kelompok di mana siswa tersebut memiliki hambatan yang sama. Atau yang ketiga nanti berupa kelompok besar atau secara klasikal yaitu guru mengajar 5 sampai 12 siswa. Kemudian berikutnya untuk mengimplementasikan PPI ini ada skema urutan yang harus dilakukan oleh sekolah. Yaitu yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaan, yang ketiga adalah asesmen. Untuk tahap perencanaan ini terdiri dari identifikasi, kemudian pembentukan tim, kemudian juga asesmen diagnostik, dan yang terakhir adalah penyusunan program. Identifikasi ini tentunya adalah nanti tim yang terlibat dalam penanganan PDBK ini mengamati dan mengidentifikasi hambatan yang dialami oleh siswa secara menyeluruh. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan asesmen diagnostik. Kemudian setelah diperoleh data dari hasil asesmen diagnostik, kemudian sekolah tersebut baru menyusun programnya. Nah, nanti ketika di kelas sama saja Bapak Ibu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, di mana ketiganya ini tentunya disesuaikan dengan program yang sudah tersusun tadi. Dan yang ketiga adalah tahap asesmen, yaitu berupa asesmen formatif dan juga asesmen sumatif beserta nanti tindak lanjut terhadap hasil asesmen tersebut. Sekarang kita masuk ke strategi yang kedua Bapak Ibu. Tadi strategi yang pertama kan berupa program pendidikan individual. Kemudian modul yang kedua itu juga ada strategi lain namanya pendidikan inklusif, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kalau PPI tadi di awal adalah keseluruhan siswa itu berupa PDBK, tetapi kalau pendidikan inklusif adalah satuan pendidikan yang reguler tetapi menerima siswa dengan kondisi PDBK. Dan inilah yang disarankan oleh pemerintah supaya semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran. Nah, kemudian untuk prinsip utama dari pendidikan inklusif ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya.
tidak membeda-bedakan keadaan siswa bagaimanapun. Kemudian yang kedua adalah penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibel sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik. Berbicara mengenai fleksibilitas kurikulum, dalam pendidikan inklusif ini ada 3 dimensi dalam kita nanti melakukan penyesuaian kurikulum. Yang pertama adalah adaptasi kurikulum yang terkait dengan isi atau kompetensi yang dipelajari oleh peserta didik. Kalau memang peserta didik itu memiliki hambatan intelektual, tentu saja muatan kurikulum atau materi yang disampaikan kepada siswa tersebut tentu berbeda dengan siswa yang tidak memiliki hambatan intelektual. Jadi kurikulum merdeka memberikan celah, memberikan kesempatan agar guru itu menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut, kemampuan peserta didik yang memiliki hambatan intelektual. Kemudian yang kedua, adaptasinya nanti adalah berupa pembelajaran terkait dengan cara, metode, dan strategi yang digunakan guru. Supaya apa? Supaya peserta didik nanti mampu menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. Dalam hal ini, guru diberikan keleluasaan dalam melakukan penyesuaian proses pembelajaran di kelas yang beragam dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, adaptasinya adalah berupa adaptasi lingkungan belajar yang berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran, yaitu di mana, kapan, bersama siapa dilakukan, termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini hanya gambaran awal nggih Bapak Ibu, nanti di video yang lain akan kami bahas satu persatu. PPI itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, pendidikan inklusif itu seperti apa, insya Allah nanti akan kami bahas secara lengkap, secara detail. Ya, tadi baru ada 2 nggih Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah program pendidikan individu, kemudian yang kedua adalah pendidikan inklusif, kemudian ada yang ketiga, istilah yang paling sering kita dengar. Tetapi sebelumnya mohon dukungannya nggih Bapak Ibu. Jika video ini bermanfaat nyuwun tulung di-like nggih Bapak Ibu, dikomentari dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke strategi yang ketiga. Pemerintah juga sudah menyiapkan sebuah modul untuk melayani perbedaan siswa-siswi kita di kelas, yaitu berupa pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebuah cara untuk guru memenuhi kebutuhan setiap peserta didik sehingga setiap siswa nanti mengalami pembelajaran yang bermakna sesuai dengan profilnya, sesuai dengan perbedaannya, di mana ragam perbedaan siswa itu bisa berupa kesiapan belajar, yaitu titik awal belajar. Ketika anak mau belajar perkalian itu tentu mereka punya titik awal yang berbeda. Ada yang sudah hafal penjumlahan, ada yang sudah siap dengan perkalian, bahkan mungkin ada yang belum paham tentang penjumlahan, ada yang belum paham tentang bilangan, bisa jadi Bapak Ibu. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu berupa gaya belajar, yaitu cara paling efektif dalam menyerap informasi. Dan yang ketiga adalah bisa berupa perbedaan minat, bakat pada topik tertentu. Yang terakhir adalah perbedaan pada kecepatan belajar siswa, yaitu bagaimana siswa itu menyerap informasi, ada yang cepat paham, ada yang butuh pendampingan lebih lama. Kemudian Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 aspek yang bisa kita bedakan. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah produk atau asesmen. Konten ini berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Tadi misalkan seorang guru pengen mengajarkan matematika bab perkalian, tentu untuk siswa yang sudah mahir nanti bisa diberi materi perkalian langsung pada bilangan angka-angka.
Untuk siswa mungkin ada yang masih butuh dijelaskan dengan cara visualisasi gambar. Ada juga mungkin kelompok siswa yang butuh memahami dengan cara benda konkret. Kita beri kancing, kita beri manik-manik, nah itu berupa kontennya. Kemudian untuk prosesnya, ini adalah cara siswa memperoleh informasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah berupa produk, yaitu berupa tugas yang dipilih oleh siswa untuk mengukur ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Misalkan ketika ada sebuah tugas dari guru sejarah, ada siswa yang memilih tugas untuk membuat video, ada siswa yang memilih untuk membuat ringkasan. Nah, itu adalah diferensiasi pada ranah produk atau asesmen. Gambaran diferensiasi seperti ini Bapak Ibu. Guru nanti menyiapkan kontennya yang berbeda, prosesnya yang berbeda, produknya yang berbeda. Kemudian siswa nanti terlibat dengan memperhatikan perbedaannya, kesiapan belajarnya, minatnya, gayanya, dan kecepatan belajarnya. Sekali lagi ini hanya gambaran Bapak Ibu. Untuk video yang akan datang insya Allah akan kami jelaskan secara detail satu per satu. Yang penting dari video ini paling tidak kita sudah punya gambaran. Apa itu program pendidikan individual, apa itu pendidikan inklusif, dan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Bapak Ibu silakan didiskusikan dengan rekan-rekan di kelas, di sekolah, mana yang paling tepat untuk sekolah kita masing-masing. Kalau di sekolah kita itu ada siswa PDBK atau seluruhnya PDBK, tentunya kita nanti memilih yang PPI. Tapi kalau sekolah kita nanti menyelenggarakan pendidikan inklusi yang menerima siswa PDBK, tentu nanti kita lebih memahami yang pendidikan inklusif dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, tentu ini bisa dilakukan oleh semua guru, semua sekolah. Karena jelas di kelas kita tentu siswa itu memiliki perbedaan. Nah, dari ketiganya tadi Bapak Ibu ada satu kesamaan Bapak Ibu, yaitu keberhasilan 3 pendekatan tersebut terletak pada satu langkah Bapak Ibu, yaitu terletak pada tahap identifikasi awal profil siswa yang biasa disebut dengan asesmen awal, kalau dulu namanya adalah asesmen diagnostik. Nah, untuk memahami tentang asesmen diagnostik atau asesmen awal, di video kami, di channel kami ini juga sudah kami sediakan banyak video Bapak Ibu. Kami sajikan secara lengkap. Ini yang pertama alasannya kenapa kita harus melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Kemudian tahapannya, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian untuk yang kognitif bagaimana, untuk yang non kognitif juga bagaimana. Kemudian nanti untuk memahami gaya belajar siswa itu seperti apa, cara menentukan atau menilai gaya belajar siswa yang visual seperti apa, cara mengajarnya, yang auditori, yang kinestetik bagaimana, sudah kami sediakan di channel kami. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di channel kami. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu, mohon maaf ini hanya pengantar Bapak Ibu, hanya pendahuluan. Nanti untuk video berikutnya insya Allah akan kami jelaskan secara detail. Jangan lupa Bapak Ibu dukung kami ya Bapak Ibu supaya channel ini semakin berkembang. Berikan like untuk video ini, berkomentar, dan kalau bisa di share ke teman-temannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.